Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yaitu pembangkitan dan instrumentasi dan pengukuran energi air pada matkul Sistem Energi Listrik Terbarukan. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Ella Zarina Ramadhani dengan NIM 11022230080 dari kelas EL 4605 dan teman saya sendiri. Evelyn Priskananda dengan NIM 11022201118 dari EL 4605. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Evelyn Friska Ananda. Dipersilakan. Oke, untuk yang pertama kita membahas pembangkit listrik tenaga air. Nah, di sini dia merupakan salah satu efisiensi pembangkitan energi skala besar. Dalam beberapa tahun terakhir, industri pembangkit listrik tenaga air mencapai puncak dengan adanya bendungan Tiga Ngarai di Tiongkok. Nah, kapasitas pembangkitan energi terbarukan ini sebesar 22.500 MW. Lalu pembangkit listrik mempunyai sejumlah keunggulan. Salah satunya adalah menggunakan sumber energi terbarukan air dengan menggunakan reservoir air sebagai sumber energinya. Pembangkit listrik tenaga air dapat dengan mudah dan cepat memvariasikan keluaran listriknya. Boleh next? Lalu untuk unit turbin generator berukuran besar, proses konversi energi mekanik menjadi listrik dapat memiliki efisiensi gabungan lebih dari 90%. Lalu mengenai sifat pembangkit listrik tenaga air, di balik reversible membawa konsep ini satu langkah lebih jauh dengan memompa air kembali ke dalam reservoir selama periode permintaan rendah ketika biaya listrik rendah. Lalu insinyur desain berusaha untuk mendapatkan daya maksimum dari setiap meter kubik air melewati pembangkit listrik mereka. Nah, para insinyur ini harus mempertimbangkan lingkungan tertentu untuk merancang generator dan turbin dengan cermat untuk merancang dengan benar. Lalu parameter seperti tinggi air, aliran sungai, variasi aliran musiman, dan daya keluaran generator berdampak pada desain para insinyur tersebut. Boleh next? Lalu setelah spesifikasi unit turbin generator, klausul jaminan kinerja ditambahkan ke dalam kontrak antara pabrikan dan pemilik pembangkit listrik yang menetapkan efisiensi generator dan turbin diperlukan. Nah, klausul ini dia dapat mewakili denda produsen efisiensi karena sangat penting untuk verifikasi klausul kontrak. Karena keputusan tersebut harus kompeten oleh produsen maupun pemiliknya. Karena kesalahan dan ketidakpastian pengukuran berkaitan erat dengan keuangan, maka penggunaan instrumentasi dan metode pengukuran yang akurat adalah suatu keharusan. Instrumen ini mengukur besaran listrik seperti tegangan generator, arus, daya, keluaran, dan besaran non-listrik seperti tinggi air, tinggi, panjang, aliran air debit, tekanan, suhu, dan kecepatan putaran. Boleh di next? Lalu untuk mengukur efisiensi turbin dan generator, energi mekanik pada masukan turbin dan daya listrik pada keluaran generator yang harus ditentukan. Untuk mengatur debit aliran air yang masuk ke turbin, digunakan beberapa teknik seperti current meter, akustik, termodinamika, dan tekanan waktu. Lalu untuk metode masing-masing ini memerlukan instrumentasi tertentu, memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung konfigurasi pembangkit listriknya. Boleh di next. Lalu untuk menghasilkan listrik, pembangkit listrik tenaga air mengubah energi potensial dan kinetik air menjadi listrik. Nah, besaran energi yang dihasilkan pada head pembangkit, debit air atau aliran, dan efisiensi mesin. Head didefinisikan sebagai perbedaan antara tinggi muka air di hulu dan hilir pembangkit listrik. Lalu arus searah digunakan untuk membangkitkan rotor berputar. Daya AC dihasilkan oleh belitan stator tetap.
Nah, generator sinkron ini menghasilkan tegangan 3 fasa 50 Hz dan atau 60 Hz. Sebagian besar pembangkit listrik tenaga air besar memiliki tegangan keluaran 6 kV dan 19 kV. Semakin rendah tegangan operasi, semakin tinggi arus keluaran, daya keluaran sama. Boleh di next. Lalu dalam kecepatan putaran pembangkit listrik tenaga air relatif rendah dibandingkan dengan kecepatan generator, digunakan untuk menghasilkan listrik dari bahan bakar fosil. Kecepatan hidrogenerator poros vertikal tipikal adalah antara 80 sampai dan 300 putaran per menit, rotasi per menit. Nah, kecepatan generator RPM ini sama dengan frekuensi jaringan Hertz kali 120 dibagi jumlah kutub rotor. Lalu, untuk output generator dihubungkan ke jaringan listrik melalui trafo generator step up atau GSU. Nah, trafo GSU ini merupakan penghubung antara pembangkit listrik dan jaringan transmisi. Tegangan operasi saluran transmisi AC tipikal adalah antara 120 kV dan 750 kV. Lalu tegangan generator dinaikkan untuk menurunkan rugi-rugi daya pada saluran transmisi. Trafo GSU biasanya terletak di luar pembangkit listriknya. Boleh di next. Lalu terdapat pada gambar di sini ikhtisar pembangkit listrik tenaga air. Nah, gambarnya ini ada penampang turbin dan generator. Penampang unit hidro poros vertikal dari Prancis besar yang khas. Air mengalir ke bawah penstock dan masuk ke dalam wadah spiral. Jumlah air yang masuk ke turbin dikendalikan oleh pembukaan gerbang gawang. Setelah air melewati turbin, air turun ke draft tube dan kembali ke sungai. Lalu tergantung pada desainnya, pembangkit listrik dapat memiliki berbagai jenis gerbang pelindung di bagian hulu kotak spiral untuk mematikan pelepasan. Jenis turbin dipilih tergantung karakteristik lingkungan pembangkit listrik. 4 utama tipe turbin hidro besar adalah Pelton, Prancis, Kaplan, dan baling-baling. Boleh di next. Lalu untuk pengukuran efisiensi. Yang pertama adalah memverifikasi apakah jaminan pelaksanaan kontrak telah dipenuhi. Yang kedua adalah membantu memverifikasi laba atas investasi setelah unit direnovasi atau diganti. Yang ketiga adalah meningkatkan pengoperasian pembangkit listrik berdasarkan informasi yang diperoleh selama pengujian. Berdasarkan kondisi pengoperasian, keluaran daya dapat diatur sehingga diperoleh energi maksimum dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, teknisi pengujian memilih metode dan instrumen untuk mengukur efisiensi turbin, generator, dan kombinasi turbin generator secara keseluruhan. Boleh di next. Lalu untuk menentukan efisiensi setiap unit turbin generator, diperlukan parameter energi mekanik masukan turbin ditentukan oleh aliran dan tekanan air dan daya keluaran listrik generator. Efisiensi unit sama dengan daya keluaran generator dibagi daya masukan turbin. Yang kedua, efisiensi turbin sama dengan daya keluaran turbin dibagi dengan daya masukan turbin. Lalu untuk menghitung efisiensi turbin diperlukan tentukan daya keluaran turbin. Hal ini dihitung dari menambahkan rugi-rugi yang disebabkan oleh generator selama operasi dengan daya keluaran generator. Boleh di next. Lalu untuk akurasi yang lebih baik, teknik pengukuran digunakan untuk pengukuran daya keluaran dilakukan dengan menggunakan metode 3 wattmeter ketika netral generator dibumikan melalui reaktansi. Sebagaimana ditetapkan dalam metode 3 wattmeter harus digunakan dalam kasus mesin listrik dengan saluran netral, kecuali tidak adanya arus dapat diverifikasi pada saluran netral. Daya keluaran generator diukur melalui 3 trafo tegangan atau VT, 3 trafo arus atau CTS, dan wattmeter elektronik presisi 3 fasa sesuai dengan persamaan berikut. P total sama dengan PA tambah PB tambah PC.
P total sama dengan VI cos A ditambah VI cos B ditambah VI cos C, di mana subskrip ABC mengacu pada tiga fase ABC. Boleh di next. Lalu dilanjutkan untuk teman saya. Oke, baik. Pengukuran daya keluaran listrik. Tegangan tiap fasa diukur menggunakan transformator tegangan kalibrasi portable yang memberikan tingkat akurasi lebih tinggi, dikarenakan kalibrasi sebelum dan sesudah pengujian. Wattmeter presisi dengan impedansi masukan tegangan tinggi digunakan untuk mengurangi jatuh tegangan pada kabel yang menghubungkan sekunder PT ke masukan tegangan wattmeter. Yang ketiga, CT, pengukuran permanen pada generator dihubungkan ke wattmeter presisi. Yang terakhir, setelah peralatan pengukuran dimasukkan ke dalam sirkuit CT, maka beban disesuaikan dengan nilai pengenal dengan resistansi induktansi yang bervariansi. CT dikalibrasi pada beban terukur sebelum dioperasikan. Kemudian, kerugian pembangkitnya. Untuk memperoleh daya keluaran turbin, rugi-rugi generator ditambahkan ke daya keluaran listrik generator yang telah dikoreksi untuk kondisi operasi tertentu. Baik, ada 4 metode utama kerugian generator yang dipertimbangkan, yaitu ada belitan stator, rugi ventilasi, dan lain-lainnya. Pengalaman menunjukkan akurasi sekitar 5% dari pengukuran kerugian generator. Setelah pengukuran efisiensi unit dan turbin, rugi-rugi generator bisa dihitung untuk setiap kondisi pengoperasian tertentu. Setelah daya keluaran turbin ditentukan, daya masukan turbin masih diperlukan untuk memperoleh efisien turbin dan turbin generator ya. Pengukuran daya masukan. Daya masukan turbin tergantung pada sifat fisik dan tinggi air. Head relatif mudah diukur dengan mengikuti metode yang dijelaskan dalam IAC 60041-1991. 4 metode utama yang digunakan untuk mengukur debit air seringkali merupakan bagian pengukuran efisien paling menuntut, yaitu pengukuran arus, pengukuran akustik, yaitu waktu transit, kilo akustik, dan metode volisimetri Doppler. Metode waktu tekanan, yang terakhir metode termodinamika. Meteran arusnya, penggunaan meteran arus tipe baling-baling mungkin merupakan cara paling jelas untuk mengukur debit air. Dikalibrasi dalam lingkungan terkendali sehingga kecepatan putaran meteran dikaitkan dengan kecepatan air setempat. Dengan pengukuran kecepatan pada beberapa titik pada penampang saluran, profil kecepatan dapat diperoleh. Untuk mendapatkan profil kecepatan akurat, penting untuk menutupi penampang dengan lebih banyak meter arus pada lapisan batas, di mana alirannya paling turbulen atau tidak teratur. Debit dihitung dengan mengintegrasikan kecepatan pada luas penampang saluran. Next. Kemudian, pada gambar tersebut menunjukkan berbagai jenis pengukuran arus. Di sebelah kiri adalah pengukuran arus kompensasi otomatis untuk pengukuran asupan air. Di tengahnya adalah meteran arus untuk saluran. Di sebelah kanan adalah pengukuran arus kecil yang digunakan di dekat dinding. Pengukuran biasanya dilakukan dengan meteran arus yang dipasang pada rangka tetap di suatu bagian penstock, dapat dipasang pada bingkai bergerak, dimasukkan ke dalam gerbang stop lock, memindai asupan air, khususnya pada pemasangan pertama, penghalang rangka harus diminimalkan dan diperhitungkan akunnya. Nah, gambar tersebut menunjukkan meteran arus yang dipasang di penstock. Meskipun kompleksitas struktur pemasangan dan banyaknya titik pengukuran yang diperlukan tidak mudah, fleksibilitas dan kekokohan metode meteran harus menjadikan solusi terbaik. Penampang melintas harus dipilih di mana alirannya teratur, simetris, jauh dari singularitas. Next. Pengukuran akustik. Metode pengukuran akustik sendiri waktu transitnya menggunakan perbedaan waktu tempuh pulsa akustik yang ditransmisikan ke hilir versus hulu pada jalur tertentu yang melintas saluran untuk menentukan kecepatan rata-rata air di sepanjang jalur tersebut. Untuk melakukan hal ini, propagasi kecepatan sinyal akustik ditambahkan secara vektor ke kecepatan aliran.
Debit dihitung dengan mengintegrasikan kecepatan beberapa jalur, dengan asumsi profil kecepatan dikembangkan sepenuhnya. Untuk meningkatkan akurasi hasil, profil kecepatan pada bagian pengukuran harus stabil, simetris secara aksial, dan berkembang sepenuhnya. Oleh karena itu, bagian tersebut harus berada sejauh mungkin dari gangguan apapun. IEC STD 60041-1991 merekomendasikan 10 diameter saluran dengan panjang lurus di hulu dan 3 di hilir. Airnya juga harus bersih dan memiliki kecepatan minimal 1,5 meter per second. Metode waktu transit memiliki keuntungan karena sederhana dan mudah dipasang juga. Pengukuran aliran akustik berkomunikasi dengan probe, melakukan semua pemrosesan sinyal, dan menghitung aliran hanya dengan konfigurasi minimal. Aplikasi metode sintilasinya dan velocimetri Dopplernya memerlukan adanya turbulensi atau sintilasi dan partikel dalam aliran air berlawanan dengan metode akustik waktu transit yang bekerja paling baik pada aliran air jenis yang stabil. Prinsip kilo akustik adalah variasi indeks bias air akibat turbulensi menyebabkan fluktuasi acak dan intensitas sinyal akustik yang merambat sepanjang suatu jalur. Jika dua jalur dekat digunakan min 35 mm, sinyal di sepanjang jalur ini akan mengalami penundaan waktu. Kecepatan dalam arah jalur sesuai dengan jarak antara dua jalur selama waktu tunda tersebut. Penggunaan jalur ketiga memungkinkan pengukuran sudut aliran. Next. Nah, pada gambar ini sendiri termasuk kilo akustik, velocimetri Doppler mengukur kecepatan air dalam volume pengambilan sampel yang diturunkan menggunakan efek pergeseran Doppler dengan pantulan gelombang akustik pada partikel yang terkandung dalam aliran. Pada gambar tersebut, prinsip kilo akustik dalam kedua kasus tersebut debit air diintegrasikan dari profil kecepatan yang diperoleh dengan menggunakan beberapa jalur antara volume pengambilan sampel. Nah, buat metodenya sendiri ada metode tekanan waktu, yaitu pengukuran aliran turbin di hidrolik dikenal metode Gibson oleh N.R. Gibson tahun 1920-an, terdiri dari pengukuran tekanan pada dua bagian penstok selama gangguan aliran yang disebabkan oleh penutupan cepat gerbang gawang turbin. Kemudian, gelombang tekanan dapat diwakili oleh satu diagram grafik diferensial atau dua diagram terpisah. Itu ada metode termodinamika. Metode ini menggunakan prinsip kekalahan energi untuk menentukan efisien turbin hidrolik dengan mengukur variabel kinerja seperti tekanan, suhu, kecepatan, dan ketinggian. Berbeda dengan metode sebelumnya, metode ini mengukur efisiensi turbin secara langsung dan kemudian menghitung debit menggunakan keluaran dan rugi-rugi generator. Keakuratan metode ini meningkat seiring dengan peningkatan energi hidrolik yang diukur. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan metode ini untuk penilaian turbin dengan head tinggi, yaitu headnya harus lebih besar dari 100 meter. Dengan metode termodinamika, efisiensi didefinisikan sebagai rasio energi mekanik spesifik terhadap energi hidrolik spesifik. Kedua energi spesifik ini diukur sebagai perbedaan antara bagian bertekanan tinggi di bagian hulu dan bagian bertekanan rendah di bagian hilir turbin. Untuk setiap titik operasi, frame memindai aliran secara vertikal di gerbang stop lock di ujung tabung draft. Bingkai dilengkapi dengan 8 termometer dengan jarak yang sama di sepanjang batang berprofil horizontal bawah. Meteran arus di samping setiap termometer mengukur kecepatan air. Pada gambar menunjukkan instrumentasi pada bagian tekanan rendah, di mana pada gambar A merupakan representasi dari kerangka ukur yang digunakan untuk memindai aliran dan menentukan profil suhu. Kemudian pada gambar B menunjukkan 8 termometer dan C menunjukkan A close-up meteran mereka saat ini. Nah, kesimpulan dari penjelasan kami tadi yaitu unit generator turbin pembangkit listrik tenaga air dilengkapi dalam berbagai jenis sensor pemantauan permanen terutama untuk pemeliharaan dan keselamatan tetapi tidak untuk pengukuran efisien.
Kemudian, uji penerimaan seperti pengukuran efisien memerlukan instrumentasi presisi tambahan. Ada beberapa teknik pengukuran untuk melakukan pengujian dan membuat pilihan tergantung pada konfigurasi pembangkit listrik dan kemampuan instrumentasi. Metode terbaik adalah metode paling mudah yang diterapkan pada unit turbin generator tertentu dan memberikan hasil yang dapat diandalkan. Meskipun dilakukan di lokasi persyaratan akurasi, untuk pengujian ini sangat ketat dan merupakan faktor kunci keberhasilan penyelesaian pengujian dan penerimaan dari produsen dan penggunaan akhir. Yang terakhir, mengukur efisien unit pembangkit hidrolik sangat penting untuk optimalisasi operasinya yang berarti lebih banyak energi listrik dan pendapatan untuk jumlah yang sama. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.